kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita bukan hanya membahas satu atau dua emiten saja, tapi kita akan membahas secara sektoral. Kita ketahui ya bahwa perjalanan indeks harga saham gabungan kita atau IHSG di sepanjang 2024 cukup buruk ya, dan banyak juga sektor yang anjlok. Nah, mungkin sekarang menjadi pertanyaan banyak investor, kira-kira sektor apa sih yang menarik di tahun 2025? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, mungkin kita flashback dulu ya di tahun 2024, di mana sepanjang tahun 2024 penjualan dana asing atau net sell asingnya cukup besar ya, terutama di 2024 kalau kita lihat perjalanan indeks harga saham gabungan kita turun hingga hampir nyaris 3% ya, sekitar 2,7%. Nah, harapannya nanti di Januari harapannya ada Januari efek, tapi kita tidak tahu ya, hingga saat ini juga pergerakan indeks harga saham gabungan sudah turun lebih dari 1% ya. Kita ketahui memang di sepanjang kuartal 4 2024 untuk penjualan dana asing itu mencapai 38,97 triliun rupiah, yang dimana sekitar 36,79 triliun rupiah terdiri dari pasar reguler, dan untuk sisanya 2,18 triliun rupiah keluar dari pasar rego dan juga pasar tunai. Namun meskipun masih ada net sell asing, masih juga terdapat net buy asingnya. Kalau kita lihat di sepanjang 2024 tercatat 24,56 triliun rupiah. Nah, kira-kira kebijakan-kebijakan apa saja atau insentif-insentif apa saja yang akan dilakukan di pemerintahan baru untuk menopang sektor-sektor kita dan otomatis juga bisa menopang indeks harga saham gabungan kita. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, jadi kalau kita lihat terdapat beberapa insentif yang akan dilakukan pemerintahan di tahun 2025. Yang pertama kalau kita lihat PPN dibebaskan untuk bahan makanan ya, jadi PPN-nya akan dibebaskan untuk seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas. Dan di sini untuk nilai yang sudah disediakan oleh pemerintah sekitar 50,5 triliun rupiah. Selain itu juga ada PPN yang dibebaskan atas barang hasil perikanan dan juga kelautan, yang dimana kalau kita lihat di sini sekitar 26,6 triliun rupiah yang akan disediakan oleh pemerintah. Dan untuk insentif dalam mendukung UMKM-nya, terdapat juga PPN yang tidak dipungut untuk pengusaha kecil dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar, di mana pemerintah sudah menyediakan insentif sekitar 61,2 triliun rupiah. Kemudian juga ada PPN yang dibebaskan dari sektor transportasi. Kalau kita perhatikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama PPN dibebaskan atas jasa angkutan yaitu dengan 23,4 triliun. Kemudian ada tarif PPN untuk jasa freight forwarding sekitar 7,4 triliun rupiah. Dan tarif khusus untuk pengiriman jasa paket atau sekitar insentifnya 2,6 triliun rupiah yang akan disediakan. Selain itu juga pemerintah menyediakan PPN dibebaskan atas jasa pendidikan dan kesehatan. Nah, ini paling penting ya di sini. PPN dibebaskan atas pendidikan di mana difasilitasi sekitar 26 triliun rupiah, kemudian PPN dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis sekitar 4,3 triliun rupiah. Nah, kalau kita bergeser ke sampingnya, di sini juga pemerintah akan membebaskan dari asuransi dan juga jasa keuangan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama kalau kita perhatikan PPN dibebaskan atas jasa keuangan, di sini pemerintah sudah menyediakan insentif 19,1 triliun rupiah, kemudian juga untuk jasa asuransi 8,7 triliun rupiah. Selain itu ada insentif juga untuk sektor otomotif dan properti ya, terutama kan di 2024 penjualan motor mobil cukup buruk ya, bahkan properti juga stagnan. Untuk otomotif disediakan insentif sekitar 11,4 triliun rupiah, properti 2,1 triliun rupiah. Kemudian yang terbaru kemarin kita ada potongan 50% ya untuk listrik dan air. Di sini juga pemerintah memberikan PPN dibebaskan atas listrik dan air, yaitu untuk listrik kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 FA-nya sekitar 12,1 triliun, atas air bersihnya sekitar 2 triliun, dan juga insentif lainnya seperti untuk kawasan bebas dengan insentif yang disediakan 1,6 triliun, dan juga insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial sekitar 0,7 triliun rupiah. Nah, kira-kira bagaimana nih proyeksi IHSG di tahun 2025 dengan ada kebijakan-kebijakan dan juga insentif yang berlaku?
Nah, di sini kalau kita lihat CNBC Indonesia sudah menghimpun ada 10 konstitusi atau institusi dari aset manajemen dan juga sekuritas. Yang pertama untuk untuk BCA Sekuritas di sini target bullish IHSG di sepanjang 2025 di 8.000, Sinarmas Sekuritas 8.200, Kapital Aset Manajemen 7.980, Mirai Aset Sekuritas di 8.000, NH Korindo 8.000 sama ya kayak BCA. Kemudian Panin Sekuritas di 8.196, Shailendra Asset Management di 8.000, Mandiri Sekuritas di 8.150, Infovesta di 7.574, dan BRI Dana Sekuritas di 7.850. Jadi kalau kita lihat di sini memang banyak yang optimis IHSG setidaknya bullish dengan rata-rata 8.000 atau paling terendahnya di 7.574. Semoga saja memang bisa tercapai ya. Nah, kira-kira sektor apa saja sih yang menarik di tahun 2025? Ya, untuk yang pertama adalah sektor perbankan. Jadi memang sektor-sektor ini sudah berdasarkan konstitusi atau institusi yang memang sudah kita polling ya. Yang pertama ada sektor perbankan, di mana kita ketahui di sepanjang 2024 untuk Bank Big Caps, ada Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, dan juga Bank BNI. Untuk penjualan asingnya atau aliran dana asingnya memang cukup besar ya, di mana BCA 161 triliun, BRI 200 triliun, Bank Mandiri 139 triliun, Bank BNI 44,8 triliun rupiah. Sehingga kalau kita lihat performa di bawahnya ya, di sini untuk performa kinerja harga saham Bank BRI, Mandiri, BNI, dan juga BCA memang cukup buruk dalam 1 tahun terakhir. Kita bisa perhatikan BRI sudah turun hingga 33%, Bank Mandiri sudah turun 15%, BNI sudah turun 25%, BCA masih bergerak stagnan ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya secara kinerja keuangan atau laba bersih per November 2024, 4 bank ini masih mencatatkan pertumbuhan laba yang tidak cukup buruk ya, cukup baik. Di sini Bank BRI masih tumbuh di 4%, Bank Mandiri 4,6%, BNI 4,03%, BCA juga masih tumbuh 14,3%. Sayangnya memang kenaikan laba bersih belum mampu menunjang kinerja harga sahamnya karena memang aliran dana asing hingga awal tahun ini masih cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat secara pertumbuhan kredit di periode November 2024, pertumbuhan kredit kita itu masih cukup baik di targetnya BI dan OJK di 10%, di mana pertumbuhan kredit per November itu 10,1%, memang tidak lebih baik dibandingkan Oktober ya 10,4%, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan November 2023. Hal ini memang sejalan dengan berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit dan dampak positif dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Yang dimana BI juga akan terus mendorong pertumbuhan kredit termasuk untuk memperkuat strategi KLM tadi ya. Harapannya bisa meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian sektor selanjutnya. Ya, sektor selanjutnya yang memang berdasarkan polling tertinggi adalah sektor kesehatan. Kalau kita lihat di mana program pemerintahan Prabowo yang terbaru adalah memunculkan atau terdapat program prioritas pada tahun 2025, yaitu adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti sektor kesehatan juga akan terdampak. Kalau di sini teman-teman melihat, di sini ada chart dari perkembangan anggaran kesehatan. Jadi kalau kita lihat perkembangan untuk anggaran kesehatan di tahun 2025, di mana pemerintah menganggarkan 217,3 triliun rupiah. Anggaran ini mencapai sekitar 6% dari total APBN tahun 2025. Nah, rinciannya nanti dari 217,3 triliun rupiah ini nantinya sekitar 129,8 triliun nanti akan digunakan dalam pengelolaan anggaran. Ya, ini kalau kita rincian lebih detail lagi ya, sekitar 105,6 triliun akan dikelola oleh Kemenkes, sementara sekitar 24,2 triliun rupiah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah Pemda ya, terutama dalam bentuk dana alokasi fisik dan juga non fisik. Nah, kalau kita perhatikan di sampingnya saham-saham apa saja sih yang berada di sektor kesehatan? Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada beberapa saham rumah sakit, farmasi, dan juga ada masker ya. Jadi kalau kita perhatikan memang secara kinerja harga saham tahun 2024 banyak yang kurang baik ya, sejalan dengan pergerakan IHSG. Namun di sini yang mencatatkan kinerja saham yang cukup baik ada Siloam, kemudian ada Temposcan, kemudian ada Medikaloka atau HIL ya, kode emitennya ada CARE juga, Metro Healthcare. Kemudian sisanya di sini ada
Freedom Pharma dan juga Heather Medical ini biasanya produsen masker ya untuk Med sendiri. Nah, kemudian sektor apa saja nih selain perbankan, kesehatan, lalu sektor apa saja yang kira-kira akan prospektif di tahun 2025? Ya, pastinya sektor yang digadang-gadang adalah konsumer ya. Ini sejalan dengan program pemerintah Prabowo di mana ada makan bergizi gratis. Kita ketahui makan bergizi gratis sudah mengalokasikan dana sekitar 71 triliun rupiah. Yang dimana kalau dirinci sekitar 63,35 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional, sekitar 7,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen yang dimana anggaran ini nantinya akan menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Kemudian kalau kita perhatikan juga biasanya memang dari Institusi for Development of Economic and Finance atau biasanya kita kenal dengan INDEF, di mana program dari makan bergizi gratis diperkirakan akan dapat mendongkrak produk domestik bruto kita yaitu sebesar 4.510 triliun rupiah pada tahun 2025. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ada beberapa saham-saham yang masuk di sektor consumer. Kalau kita lihat memang pergerakannya tidak cukup baik ya untuk beberapa saham. Di sini Unilever masih turun, kemudian ada Garuda Food juga masih turun, dan di sini memang yang mencatatkan kenaikan juga di sini ada produsen beras ya, Hoki juga masih turun. Di sini yang masih naik di tahun 2024 ada Indofood CBP, kemudian ada Indofood Sukses Makmur, kemudian ada Mayora Indah, ada Ultra Jaya Milk ya, produsen susu, kemudian juga ada Java Confit, ini biasanya memang packing makanan untuk ayam-ayaman ya, kemudian untuk Cepin sendiri yang sama bidangnya dengan Java, sayangnya juga masih terkoreksi. Nah, selain dari perbankan, kesehatan dan konsumen masih ada satu lagi nih sektornya, kira-kira apa ya? Yang terakhir berdasarkan polling CNBC Indonesia adalah sektor migas. Jadi kita ketahui di mana ini sejalan ya dengan target lifting pemerintah. Jadi memang pemerintah menargetkan lifting di tahun 2025 itu sekitar 1,61 juta barel atau setara dengan minyak per harinya atau biasa disebut BOEPD. Dan kalau kita rinci targetnya sendiri nanti sekitar 605.000 barel minyak per harinya, dan juga untuk gasnya sendiri sekitar 5.000 BOPD sesuai dengan APBN pemerintah di tahun 2025. Jadi kalau kita lihat kenapa migas mungkin ada kemungkinan bisa naik di tahun 2025, kita ketahui juga perang Rusia-Ukraina belum berakhir sehingga memang masih ada potensi untuk mendorong harga minyak. Tapi perlu diingat bahwa kemungkinan dari kebijakan Trump sendiri, kita ketahui pemimpin Amerika Serikat nanti per 20 Januari adalah Trump. Biasanya Trump memang ingin meningkatkan pasokan minyak sehingga ini bisa menjadi lawan berat ya terhadap perang dan Rusia-Ukraina tadi, bisa mendorong harga minyak kemungkinan bisa bergerak atau cenderung turun. Nah, kalau kita lihat saham-sahamnya di sini yang sudah kita rangkum ada 5 yang memang kalau kita lihat berbeda dengan konsumer dan juga kesehatan serta banking. Di sini migas justru di sepanjang tahun 2024 banyak yang mengalami kenaikan ya, bahkan signifikan. Ada Surya Esa Perkasa naiknya hingga 53%. Kemudian Elsa ini milik BUMN ya 11,3%. Kemudian ada Energi, Mega Persada naiknya 4,5%, hanya Apex yang turun 27% dan juga Medco turun di 4,7%. Ya, kita ketahui bahwa ada 4 sektor yang memang cukup menarik berdasarkan polling CNBC Indonesia. Tadi ada sektor perbankan, terutama big caps, yang harga sahamnya sudah turun sekali, tapi sebenarnya secara kinerja masih cukup baik, sehingga menjadi peluang besar untuk meraup cuan di tahun 2025. Kemudian sektor-sektor yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah baru di sektor consumer dan juga migas. Selain itu juga memang kemungkinan ada beberapa sektor lainnya yang menarik, tapi perlu diperhatikan bahwa tahun 2025 tantangannya cukup berat ya. Ya mungkin disclaimer on, kembali lagi jangan lupa dianalisa ulang.